Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa malam ini di Cinta ke-33 bersama Sis Ivana Kurniawati yang akan seru menceritakan tema. Jadi waktu itu Sis Ivana menceritakan Sis Ivana pernah mengisi tema cinta ke-9 di Februari tahun ini, di tanggal 1. Dan beliau ini adalah seorang businesswoman yang belum pernah belajar meditasi sebelumnya. Tetapi setelah bertemu dengan Tuim, maka beliau itu semakin semangat bermeditasi. Jadi biasanya memang ada orang-orang yang belum pernah sama sekali. Halo malam Siswati, semoga sehat-sehat ya Bro Harjono. Yang udah gabung malam ini, kita sedang menunggu gabungan juga dari Sis Ivana. Semoga Siswati mempercepat proses pemulihan ya. Sis Betty, selamat malam Sis Stefani, Teria Leni. Halo Sis Kles, malam. Jadi saya masih menunggu Sis Ivana. Beliau akan menceritakan tema bagaimana meditasi membawa kita dalam membantu kita dalam menghadapi pandemi. Pandemi ini memang belum berakhir, sudah 1,5 tahun kita di Indonesia mengalaminya, dan kita ya tidak perlu sedih atau kesusahan kapan nih saya bisa jalan-jalan gitu ya. Semua orang pengen jalan-jalan, semua orang pengen ketemu sama keluarga, tetapi kalau belum waktunya, kita belum terkondisi untuk bertemu, kan bisa video call. Jadi ya kita video call aja dulu sama keluarga. Dan kita mau ngobrol malam ini, cerita tentang cinta ke-33. Hai sis, waduh kinclong sekali. Namo Buddhaya, salam Namo sejahtera, budaya, seger banget sis. Sis jelas Ivana ya. ini adalah seorang pebisnis yang tadinya belum pernah meditasi, kemudian ketemu saya dan saya ajak meditasi, dan hasilnya biar Sis Ivana sendiri deh yang cerita ya sis ya. Karena Sis Ivana malam ini mau membahas. Kenapa? Terus dicemplungin lagi jadi mentor, asisten mentor. Dicemplungin, iya, dicemplungin kan karena sis udah dapat hasil bagus dari meditasi ini, dan supaya bisa berbagi bersama orang-orang lain gitu. Oke, silakan sis mau membawakan tema ini. Bagaimana meditasi membantu kita dalam menghadapi pandemi yang belum selesai? Iya, oke. Kita kan lihat kita terus ya, ini pandeminya nggak berhenti nih. Udah dulu udah lockdown, sekarang ini ya semi lockdown lah ya namanya ya Sis Brand ya. Iya, Oke. betul. Saya mau sharing cerita dulu. Kenapa saya bisa bawa tema itu ini? Karena saya itu sudah sering berhubungan dengan orang yang sakit COVID. Ada yang sembuh, ada yang lewat. Nah, dari situ saya menganalisa. Dari situ saya menganalisa apa, dan juga ada om saya ya kan, gitu. Saya cerita dulu. Ada teman saya punya adik baru minggu lalu itu meninggal, ya kan, gara-gara COVID juga. Awal dia masuk itu sebetulnya dia punya keadaan belum terlalu istilahnya parah lah, sesak nafas doang. Cuma dia itu ketakutan. Jadi
dia itu sampai nggak bisa tidur, telepon kokonya sampai jam 3 pagi itu dengan ketakutan. Akhirnya saya memberikan masukan, coba baca Parita, baca Namo Tassa, gitu-gitu. Jadi untuk menenangkan dia. Tapi akhirnya dia tetap masuk juga karena nafasnya sesak, ya kan? Nah, sis bisa bayangin, di rumah aja dia panik. Ya kan, secara di rumah dia masih bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya aja dia panik. Nah, otomatis pada saat dia diisolasi, masuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit itu waktu itu sangat amat penuh, dan dia cuma taruh kayak di kemah, tempat parkir, digeletakin di situ, dan memang ya masa pandemi ini kita memang tidak bisa menuntut banyak ke rumah sakit, iya kan? Betul, Nah, betul. itu otomatis pasti dia punya ketakutan yang lebih besar. Ya kan, itu mau tidak mau itu pasti mereka, apalagi sendiri, panggil susternya bisa gitu kan, dan istilahnya pastilah, pasti ada ketakutan-ketakutan itu yang muncul di dalam hati dia. Akhirnya memang kondisinya bertambah drop, walaupun saya udah berusaha juga bersama teman-teman kirimin meta buat dia, cuma kan memang kondisi hati memang kita agak susah ya, pikiran itu kan kita susah. Nah, yang adalah cerita om saya sendiri. Waktu dia masuk ke ruang isolasi, ini zaman lockdown yang pertama, gelombang COVID yang pertama. Lalu ya sis ya. Betul. Awal dia masuk itu dia benar-benar dalam keadaan masih segar sekali. Segar sekali. Dan kita pikir, oh ini cuma ya isolasi sementara lah ya. Nah, pas masuk minggu pertama itu masih oke. Setelah minggu kedua mungkin karena sendiri di ruangan isolasi, waktu itu dia memang masih sendiri, waktu itu rumah sakitnya kita bisa dapetin VIP, jadi dia sendiri. Tetap mentalnya down, panik, gara-gara apa? Google. Ini agak bermasalah nih buat orang-orang yang lagi diisolasi ya. Ini juga terjadi sama adik teman saya. Sering buka Google, searching sendiri, tanya Mr. Google. Dan dia akan baca artikelnya itu yang akhirnya bikin dia panik. Dan ini terjadi sama om saya. Dia akhirnya bilang, ini memang gejala saya begini, ini memang tambah parah loh, ini saya bisa mati loh, begini. Astaga. Nah, itu akhirnya memperburuk. Benar itu memperburuk keadaan mereka gitu loh. Dan kita tidak bisa membantu banyak untuk hal ini karena pikiran itu kan tidak bisa kita rubah dalam sekejap. Iya. Betul. Terutama untuk orang-orang yang tidak meditasi ya sis ya. Betul. Makanya saya bilang meditasi itu bisa membantu kita dalam menghadapi pandemi ini. Itu sangat. Karena teman saya namanya Fendi, dia juga, tapi dia belajar twin. Dan pada dia sakit, dia juga down sis. Karena dia kena ya? Kena dulu, tahun lalu dia kena gitu loh. Cuma dan saya nggak henti-hentinya bilang, lu meditasi. Walaupun dia bilang orang yang menderita COVID itu memang berasa itu kematian itu dekat. Itu kematian itu dekat. Jadi kayak kita itu udah mau mati gitu loh. Nah, ada orang yang bisa menghadapi kematian, ada orang yang ketakutan menghadapi kematian. Tapi karena saya sendiri dia terus, akhirnya memang di dalam isolasi dia berusaha meditasi dan itu menjadi baik. Dan dia bisa, itu dia masuk juga keadaannya cukup parah, gitu loh. Oke. Benar. Dan dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa ketenangan pikiran itu penting di dalam menghadapi isolasi ini. Karena kalau kita lihat virus ini udah semakin dekat sama kita. Nah, mau tidak mau ke depannya kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Betul. Ya, nggak mungkin kita down dengan begini. Enggak kan? Secara Singapura juga udah mulai buka bahwa ya ini pandemi, ya kita harus hidup berdampingan dengan mereka, gitu loh. Nah, saya jadi endemi gitu ya sis ya. Betul, jadi endemi ya, kita mau tidak mau ya harus, tidak mungkin kita di lockdown kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bakal bisa gitu loh. Ya mau ya kita hidup berdampingan. Betul, dan kita harus mempersiapkan mental kita karena saya punya saudara, dia
dokter di Jogja. Nah, Oh, dia itu memang bertugas untuk melayani orang COVID lah. Dia ngomong sama saya, obat obat COVID itu internalnya itu adalah imun kita sendiri. Obat dari luar kayak antivirus dan segala macam itu cuma eksternal. Jadi benar-benar imun body kita. Ya sama lah kayak dulu mungkin mereka yang menghadapi ya juga kan banyak mati waktu itu gitu loh. Sinyalnya agak putus-putus nih sis. Signalnya agak putus-putus ya. Iya, okay. Tadi, iya sekarang udah oke. Iya, kayak zaman dulu aja pas kita mungkin orang dulu yang mengalami flu influenza itu juga kan pasti banyak memakan korban ya. Iya, gitu loh. Betul. Ya memang one day kita pasti dapat vaksin atau obat dengan COVID ini. Cuma kan kita nggak tahu kapan gitu loh. Kita nggak tahu kapan karena kalau virus kan itu nggak bisa hilang. Ya. Nggak bisa dimusnahkan. Dan dia akan terus bermutasi, itu yang saya dengar. Betul. Jadi kita nggak akan bisa lari, dia akan tetap ada gitu. Jadi memang nggak bisa kita mau lockdown terus mau sampai kapan gitu kan? Betul, gitu kan. Akhirnya mau nggak mau imun body kita yang kita naikkan. Dan meditasi salah satu itu menaikkan imun body kita. Jadi saya mengumpamakannya begini, Sis Brand. Anggaplah ada dua badan ya, body. Kalau kita yang punya cinta kasih, punya ketenangan, nah anggaplah badan kita itu berwarna hijau, biru, adem lah, ya kan? Sedangkan orang yang penuh dengan ketakutan, kemarahan, kebencian itu merah kayak api, ya kan? Oh iya. Mungkin aja virus ini udah ada di dalam badan kita, kita kan nggak tahu, gitu loh, ya kan? Nggak tahu. Tapi dia nggak berkembang karena kita udah lawan. Betul, dia cuma stay di sana selama 14 hari dan dia akan mati atau hilang sendiri. Karena ini saya dapat dari dokter om saya. Waktu itu saya kan banyak bertanya. Jadi dia ngomong, virus ini dia masuk ke dalam badan kita itu cuma 14 hari. Setelah 14 hari dia akan hilang atau dia mati nggak tahu. Pokoknya dia gone aja. Cuma memang umpamakan kayak satu orang masuk ke dalam satu kota, selama 14 hari dia bakar gedung-gedungnya satu persatu. Jadi dia bakar gedung A, gedung B, ya sama. Dia masuk ke dalam tubuh kita, dia merusak organ tubuh kita itu satu persatu selama 14 hari. Setelah 14 hari dia rusak, dia pergi. Gitu loh. Jadi mungkin virus ini pun udah ada di dalam badan kita. Kita kan nggak tahu karena kan kita ada orang yang udah isolasi, tidak keluar segala macam, memang work from home, tapi bisa kena. Itu banyak terjadi di teman-teman juga. Tapi kalau misalnya kita mempunyai cinta kasih, kita belajar meditasi, minimal dia stay 14 hari terus dia gone. Gitu, ya kan? Tapi kalau orang yang memang penuh ketakutan, kecemasan, apalagi di zaman pandemi ini, orang itu semua sensi, orang itu semuanya stres gitu loh. Dan itu kalau kita nggak overcome, ya kan, nggak overcome, begitu dia masuk dia meledak jadi banyak, ya udah itu akan mempengaruhi kita banyak, gitu loh. Ini yang kira-kira saya bisa gambarkan gitu loh, karena koko saya juga sama. Dia di rumah sakit itu juga penuh ketakutan, akhirnya nggak bisa tidur, mau nggak mau saya minta tolong Bro Hartono untuk sending energi buat dia. Dan memang itu udah menjadi bagus, tapi saya selalu istrinya terutama ya, itu selalu kasih tahu bahwa jangan panik, maksudnya relax aja. Karena meditasi ini memang works-nya bagus, karena mama saya ajak beliau udah untuk meditasi sebelumnya. Istrinya itu meditasi tiap hari, yang ikut twin sama saya, yang ajak twin saya gitu loh. Dan waktu itu koko saya pikir, lu mau meditasi tiap hari, lu mau jadi bante apa mau jadi orang suci. Nah itu pengertian orang yang belum mengerti gitu. Tapi pada akhirnya waktu dia di rumah sakit, temen-temennya banyak ngomong belajar meditasi. Betul banget. Akhirnya saya sama istrinya, itu kan
ada masukan. Jadi besok-besok dia nggak bakal ngatain lu lagi mau meditasi, lu mau jadi orang suci atau lu mau jadi orang bante, nggak akan, dia akan keluar. Dan ini mama saya itu, saya lihatnya di mama saya. Saya kan itu ajarin mama saya meditasi, Sis Brand. Mama saya itu sudah 74 tahun. Itu saya bagus. ajarin. Dan dia akhirnya bisa. Dan waktu koko saya COVID itu kita nggak berani kasih tahu dia, pikir kan udah tua ya sis ya, gitu loh. Namanya nggak boleh bohong ya, dia tahu sendiri dari tante saya. Terus dia telepon saya dengan suara yang tenang, dia ngomong begini, itu koko lu kena COVID tuh katanya. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya dia seger aja. Saya cukup kaget, saya pikir, oh mama udah tahu? Iya katanya begitu. Saya pertama belagak pilon, oh ya? Saya bilang. Nih mama kalau denger nih, aduh ternyata si Ivana udah tahu. Gitu. Tapi saya kan ikut memantau sis di grupnya Brohar itu. Pertama waktu dilihat fotonya itu keadaannya nggak bagus. Betul. Tapi dengan berjalannya hari demi hari itu kelihatan sekali perbedaannya. Betul. Dari kritis sampai bagus. Benar. Dan sis Ivana sendiri kasih lihat itu saturasi oksigennya naik terus. Udah. Iya, karena mama saya juga bantu, dan mama saya itu ada ngomong sama istrinya, kamu nggak boleh panik, karena kalau kamu panik, suami kamu juga akan merasakan itu. Saya pikir betul, berarti mama saya ngerti energi, karena energi itu kan spaceless and timeless ya, dia bisa menembus ruang waktu, betul. Karena dan tapi memang saya ada bantu dengan function, saya ada bantu dengan kebajikan, iya kan? Karena biar bagaimanapun kita membantu itu, kita mendoakan orang, sending energy, itu kalau menurut saya baru 50% kita membantu. 50%-nya adalah dari diri kita sendiri, dari karma kita sendiri. Benar nggak? Jadi betul banget sis. Benar. Kita cuma kalau kita doain, kita pasti bisa doain. Kita sending energi bisa, tapi itu cuma works 50% kalau menurut saya. Semua itu depend on ourselves. Gitu loh. Iya, itu menurut saya. Sis melakukan kebajikan dalam bentukan waktu saya lihat itu keadaannya agak kritis ya sis ya. Buat pokoknya sis Ivana. Terus udah gitu saya saran coba deh function gitu. Jadi function itu juga bisa membantu. Dan apalagi sis juga melakukan kebajikan lain dan di atasnamakan untuk beliau. Dan ini yang membantu sekali energi itu membaik. Dan sekarang kelihatan hasilnya udah oke banget, udah jauh dari kritis ini. Infeksinya udah nggak ada di dalam badannya, hasil dari labnya terakhir. Infeksi bilang saturasi tanpa oksigen udah 98. Jadi cuma recovery 7 hari itu bisa gitu loh. Itu karena di rumah atau di rumah sakit ya sis? Rumah sakit. Dan itu dia benar-benar terbantu sama karma baiknya. Mungkin juga karena istrinya ya. Saya terus terang salut sama sister in law saya karena dia orang Katolik tapi rajin sekali bermeditasi dan dia dana makanan ke Bante tiap hari. Aduh, ini bukan waktu itu bareng sis Ivana meditasi. Betul, benar. Jadi kebajikannya dia, dan dia itu lebih mengerti, maksudnya gini, dia tuh rajin, setiap malam itu dia akan dengar ceramah Bante, dan dia kirimin link, secara dia Katolik sis. Jadi terus di sana itu dia berasa waktu dia mencarikan obat buat suaminya yang Afigan waktu itu cukup susah dicarikan, dia bisa dapat dalam waktu cuma beberapa jam dan harganya murah. Dan banyak sekali orang menolak. Cari rumah sakit sih, cari pagi, siang udah dapat. Wow. Dan itu benar-benar butuh karma baik ya sis ya. Betul. Dan saya berasa memang karma baik ipar saya itu yang menolong dia. Sis bayangin ya, koko saya itu baru tesnya itu kurang lebih hari Senin kalau nggak salah.
Tapi hari Kamis dia tuh udah nggak enak badan. Dan dia masih tidur dengan istrinya, masih makan dengan istrinya, dan istrinya masih minum gelasnya. Tapi anehnya, istrinya itu tidak kena sama sekali dan udah 3 kali PCR masih negatif. Wah, sadu. Karena pikirannya bagus, positif, dan imunnya bagus ya, sis. Betul. Karena hanya saya bilang, benar kan? Kebajikan lu yang melindungin kita sendiri. Meditasi lu yang membangun imun body lu. Iya. Padahal awalnya dulu, benar. Dia itu dulu orang yang overthinking, panik gitu loh. Sejak dia belajar meditasi itu dia benar-benar menjadi seseorang yang istilahnya beda lah. Dia bisa tenang. Dan kita pun sekeluarga waktu diteleponin saudara kita, om saya, tante saya masih santai. Oh iya, Koko kena COVID. Dia bilang, lu kok jawab santai begitu? Nggak ada panik-paniknya. Saya bilang, oh ya memang sudah kena, ya udah, ngapain panik? Kalau kita panik, nanti kitanya juga panik, benar nggak? Karena kan kita energi. Kalau energi saya panik, saya meditasi kasih ke dia, ya dia tambah panik lah, sis. Bener, itu bener banget, sis. Bener kan? Gitu loh. Banget. Jadi makanya, jadi itu berguna. Dan meditasi hanya membantu kita itu minimal tenang. Minimal tenang. Benar. Dan istilahnya menghadapi kematian itu udah nggak takut gitu loh. Benar-benar nggak. Karena kalau kita sudah punya UPK atau ketenangseimbangan, maka kita tidak akan takut menghadapi kematian. Betul. Di sinilah pentingnya latihan Brahma Wihara itu, yaitu ya dari cinta kasih ke welas asih, ke joy, sukacita, dan tenang seimbang. Nah, kita bawa ini terus nih. Inilah yang membantu kita, pikiran kita tenang, mau ada apa, tapi kita ambil preventif gitu kan. Jadi inilah yang membantu kita ini ya jadi lebih tidak punya pikiran negatif. Dan tidak takut. Betul, tidak takut. Istilah begini, kita bukan bilang kita meditasi terus kita soal-ala jago. No, kita nggak menentang hukum alam. Kita tetap, istilahnya wisdom kita, ya kan? Kita punya kebijaksanaan yang lebih gitu loh. Bukan artinya, oh saya udah meditasi, saya imun, saya lawan. No, gitu loh. Nggak boleh. Nah, jangan sesumbar, iya benar. Tapi kita malah punya kebijaksanaan, lebih menjaga prokes, lebih hati-hati, lebih menjaga badan kita, minum vitamin gitu loh. Tapi banget. Jadi soalnya begini, kenapa saya menyuruh melakukan meditasi, giat istilahnya memberitahu teman-teman saya untuk meditasi, karena begini. Kemarin saya ikut Garda Dhamma, ada pembicara satu kalau nggak salah Mr. Guido apa-apa. Terus temanya serem yang dia bawain, siap menghadapi kematian. Bro Guido ini pernah online dulu sama saya, sis. Temanya ya kan di zaman COVID dia bilang siap menghadapi kematian. Saya bacanya juga, waduh gitu ya. Tapi apa yang sebenarnya ngomong benar. Jadi di situ dia juga menjelaskan kita perlu meditasi dan meditasi ini perlu dilatih menjadi kebiasaan. Biasaan, betul banget. Betul. Kalau enggak, pada saat kita menghadapi kematian kita, itu kalau kita tidak terbiasa dengan meditasi kita pasti panik, kita pasti takut. Kalau tidak menjadi, jadi dia bilang kenapa harus menunda? Lakukanlah sekarang, katanya. Itu harus dijadikan habit. Karena kalau dia menceritakan tahap fasenya kita menghadapi kematian, di situ kita akan melihat bahwa meditasi itu penting. Sangat amat penting. Karena memang semua istilah unsur di badan kita itu hancur. Dan itu akhirnya mengganggu. Nah, cuma pikiran kita yang bisa kita bawa dengan ketenangan yang akhirnya bisa membimbing kita masuk, karena kita masuk ke frekuensi apa. Nah, di situ kita bisa berasa kalau kita sudah melatih meditasi kita, itu kita akan tenang menghadapi semuanya itu. Gitu. Jadi makanya saya itu orang yang selalu
sama teman saya selalu kasih tahu, saya pancing, dia bilang, kenapa lu selalu foto tersenyum? Saya bilang, oh iya karena saya itu smile meditation, saya bilang, ya harus tersenyum, kayak apa? Hanya saya jelasin pelan-pelan, biasanya saya kasih koma doang, nanti dia penasaran kan, dia pasti cari tahu, gitu. Dia pasti cari tahu, hanya saya bilang, kamu ikut online retreat. Karena murid-murid yang saya latih pun itu istilahnya awalnya itu saya cukup bersyukur karena kalau dia misalnya mencapai, maksudnya ngerti, itu kita juga senang sis. Itu senangnya biasa. Padahal kan orangnya misalnya begini, awal saya pikir gini, apa bisa ya saya bimbing ya gitu loh. Karena saya kan orangnya nggak sabar, tapi murid-murid saya bilangnya begini, makasih ya sis sudah membimbing saya dengan sabar. Saya kaget, waduh saya bisa sabar akhirnya. Gitu dong. Mana ada admin di Twin yang gak sabar. Kalau gak sabar tuh gak bisa tembus juga. Betul. Jadi istilahnya karena memang kita menolongnya itu, membantu mereka itu ya memang kita tulus ya. Ya, unconditional love gitu loh, ya kan? Gitu. Betul banget. Betul. Dan menurut saya kedepannya ini meditasi ini akan menjadi lifestyle kosis karena COVID kan akan belum berhenti gitu loh, orang masih penuh dengan kepanikan begitu loh, jadi mereka pasti mencari cara itu dengan tenang dan sedangkan kan meditasi memang kan dibilang untuk ketenangan gitu, betul kan gitu loh. Cuma kalau saya pribadi memang saya prefer itu cinta kasih, ya kan? Ya, cocok dalam keadaan ini. Jadi, wah ini putus lagi nih sis, muter. Iya, iya. Jadi saya rasa itu sangat cocok buat kita karena menurut saya semua orang pasti punya cinta kasih. Mau penjahat apapun itu pasti mereka punya cinta kasih. Itu menurut prinsip saya ya. Jadi dan ini dimiliki cinta kasih ini bukan cuma punya orang Buddhis, orang agama apapun, bahkan orang tidak beragama pun punya cinta kasih. Kan kalau di dalam yin yang itu kan ada bagian hitam yang ada putihnya, bagian putih ada hitamnya. Nah itu yang sis bilang, orang sejahat apapun yang artinya hitam, pasti ada putihnya, pasti ada cinta kasihnya. Nggak mungkin orang itu betul-betul tidak ada hati, itu tidak mungkin. Manusia itu pada dasarnya punya hati, punya cinta kasih. Betul, itu saya percaya. Cuma memang meditasi ini dikaitkan dengan Buddha, karena mungkin di dalam Buddha itu berbicara meditasi dan banyak orang salah persepsi tentang meditasi. Ini saya dapat karena saya sering ngobrol, maksudnya sharing apa meditasi, dan biasanya mereka menganggap oh meditasi itu berbahaya, mengosong, membuat pikiran itu kosong, nanti katanya bisa. Saya bilang itu yang pengertian keliru. Betul. Saya akhirnya ngomong, kalau lu bisa bikin pikiran lu kosong, itu lu hebat banget. Saya bilang. Justru nggak boleh pikiran kosong ya sis. Bisa kesambet bro dan sis. Hati-hati jangan yang mengajar orang meditasi bilang pikiran harus dikosongkan. Wah itu bahaya tuh. Bahaya banget. Bener. Saya bilang itu kamu salah dan kamu kira kosong pikiran itu gampang kecuali kamu orang stres. Tapi kalau gampang, cuma kalau kita orang normal bikin pikiran padam itu. Iya. Oh itu lu salah besar, saya bilang. Nah kalau misalnya teman kamu sampai ngundang spirit, dia meditasi apa? Saya bilang, makanya ada stepnya. Makanya saya, bener, step itu penting, saya bilang. Makanya saya melatih meditasi itu, saya ngikutin step. Ya, mau cerita apapun di depannya, ya lu belum step, ya lu harus ikutin step saya. 1, 2, 3-nya harus diikutin. Karena waktu saya mengikuti step itu, saya berasa baru apa arti meditasi itu.
gitu. Ya. Awalnya saya bukan orang yang ya saya bosenan juga ya waktu itu. Saya pikir, cuma saya berpikir ini pasti ada manfaatnya, saya bilang. Karena kok saya meditasi, kok saya bisa tenang. Hanya saya melatih itu tiap hari pagi sore. Iya. Jadi Saya tahu nih sis rajin banget meditasi. betul. Dan saya Sejam-sejam bilang lagi sama ya sis ya. iya gitu loh. Jadi istilahnya karena saya merasakan manfaatnya baik buat saya, ya saya sharing ke mereka, ke teman-teman saya, saudara-saudara saya, karena saya merasakan manfaat itu buat saya. Dan Betul. betul, dan imun body kita pun jauh, badan kita jauh lebih seger gitu, dan kita tidak pernah mengalami kesusahan tidur. Ya, pelor. Iya sih, ini pandemi sih, semua bisnis berdampak. Semua bisnis berdampak. Itu orang sekarang kalau baca WA pun suka sensi. Walaupun mungkin kita tulisnya, karena kan nggak bisa ketemu, semua by WA. Nah, kalau lagi sensi, by WA, itu bisa jadi salah persepsi loh. Bisa salah paham. Betul, makanya sekarang tuh banyak orang sensi itu saya maklumin. Makanya soalnya ini lebih berat, persoalan ini lebih berat daripada Krismon. Kan PPKM ini lebih berat yang kita hadapi dibanding lockdown pertama loh sis. Ini saya sebagai pedagang ya, itu jauh. Sama sih. Sama sis. Semua orang mengalami hal sama begitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengerti diri kita sendiri, akhirnya kita stres. Tapi kalau kita bisa mengerti, kita bisa belajar bersyukur, itu akan membuat kita istilahnya lebih tenang, hokinya lebih keluar. Karena menurut saya begini, saya selalu membayangkan saya punya 2 tabungan. Satu tabungan karma jelek, satu tabungan karma baik, ya kan? Kalau saya mengalami satu, saya akan menganggap, oh nggak apa-apa, tabungan karma jelek gue lagi berbuah, jadi minimal dia berkurang. Tapi di dalam susah saya, tambah nih karma kebajikan saya. Ini pasti berbuah, pasti ditemukan dia meluap. Setelah ini meluap, minimal ini berkurang. Begitu. Jadi dan jangan misalnya nih ada karma buruk berbuah, jangan marah-marah. Kebanyakan orang nih misalnya karma buruk berbuah, mereka pikir, waduh brengsek nih gini gitu. Nah itu kan makin nambah lagi karma buruknya lagi. Karma buruknya, bener. Apalagi setelah kita bermeditasi, itu istilahnya kita takut menambah karma buruk. Dulu saya juga nggak berani baca silas, takut. Saya pikir begini, ini nggak bisa. Tapi kan harus. Karena saya harus baca, mau nggak mau, saya harus lakuin. Jadi ada niat untuk melakukan. Ya, karena menurut saya, kalau kita tidak lakukan hari ini, kita tunda, kita nggak tahu besok kita udah mati apa enggak, sis. Karena emang ini kan pandemi, kita sangat dekat dengan kematian. Saya selalu bukannya istilahnya nakutin diri saya apa gimana, tapi saya harus berasa begini, mempersiapkan besok diri. Betul, saya anggap besok saya udah mati. Apa yang saya bisa lakukan sekarang? Kebajikan apa yang saya bisa lakukan ini? Dan menurut saya meditasi adalah alat melakukan kebajikan yang paling gampang, gratis dan tidak bayar. Kenapa? Karena setiap pagi saya bangun, setiap pagi saya bangun, saya mendoakan, membagikan meta buat orang, buat alam semesta, itu kan kebajikan. Cuma perlu waktu dan rajin. Ya kan? Dan kebajikan seperti itu jauh lebih besar loh sis. Saya pernah, kalau saya tidak salah ingat, kita memancarkan energi cinta kasih minimal setengah jam itu seperti memberikan makan kepada 5.000 makhluk setengah jam. Bayangin kalau kita duduk 1 jam, bukan setengah jam, ada waktunya berapa gitu, seperti memberikan makan kepada 5.000 makhluk. Saya lupa tepatnya berapa, tapi itu saya pernah ingat, Bante Wim pernah ngomong begitu. Coba kalau kita duduk 1 jam, itu dikali 2, berapa banyak kebajikan yang sudah kita lakukan. Betul, dan itu saya lakukan tiap pagi. Karena pandemi ini saya juga tidurnya agak pagi, biasanya jam 5 pagi saya udah bangun. Dan itu meditasi di jam 5, itu benar-benar enak.
gitu loh. Dan itu Iya, memang berasanya tenang, dan itu kita bisa duduk 1 jam, 1,5 jam nggak berasa, nggak berasa. gitu Iya, loh. bener sih, bener banget. Ya, makanya saya bilang, kenapa saya ambil tema ini? Karena tema bermeditasi itu selain menjaga badan kita, juga menambah kebajikan kita, menambah karma baik. Jadi istilahnya banyak lah, banyak manfaatnya buat kita sendiri gitu loh. Dan ini akan penting buat kita ke depan, dimana kalau kita sudah harus hidup berdampingan dengan COVID, ya kan, yang Betul. harus kita jaga. Betul. Karena Dan ini bukan akan cuma kok. buat kita pribadi loh sis. Kita ini kan seperti setetes air ya, kita akan menyebar ke sekeliling. Termasuk kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman. Nah ini dialami. Kemarin teman saya di Sydney, cicinya sedang COVID, mamanya belum lama meninggal. Ini sahabat sih dari PK sis. Sudah dia tiba-tiba di WA saya, kamu habis pancarin meta ya? Saya kasih tanda smiley face, artinya dia bisa merasakan itu karena di dalam meditasi dia melihat saya datang gitu, melihat wajah saya. Jadi orang-orang seperti ini itu enggak, jadi bro dan sis mengerti ya, meta atau energi cinta kasih ini tidak hanya terbatas di lingkungan kita, di rumah kita, itu bisa nyampe kemanapun kita pancarkan. Jadi Ya, teman saya di Sydney bisa merasakan, orang di Amerika bisa merasakan, dimanapun orang itu bisa merasakan saat kita memancarkan energi positif ini. Jadi itulah yang, apalagi mereka sensitif ya, kalau ada orang-orang yang sensitif bisa merasakan, ya begitu. Dan saya ini sering terbangun loh sis. Saya tuh sering terbangun jam 4 gitu ya, jam 5 gitu. Kenapa badan saya panas tiba-tiba? Bukannya demam karena COVID, bukan. Tapi karena merasakan energi cinta kasih. Dan saya kalau udah bangun begitu ya sekalian saya bangun ya ke toilet, udahnya saya duduk aja meditasi. Karena mereka juga memancarkan energi itu, kita bisa merasakan dan kita mau bagi lagi. betul. Jadi demikianlah dia akan berputar seperti itu. Betul. Dan Iya. Karena memang kan begini, terus kenapa kita penting mempunyai cinta kasih di zaman begini? Karena nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang istilahnya yang ya penuh kepanikan, biasanya emosi mereka itu cepat nyulut. Jadi kadang-kadang ya, kita bicara mereka sensi, benar nggak? betul. Jadi dan di situ kalau kita belajar menerima, saya juga begitu. Saya cuma ingat kata-kata Bante Vim. Kita pancarkan meta ke orang. Orang itu mau nerimanya kita baik apa enggak, itu urusan dia. Yang penting Yes. kita pancarkan. Itu Betul saya banget. pegang. Jadi udah pancarkan, orang itu tetap marah sama saya, tetap jengkel, ya sudah, saya bilang, ya sudah, itu bukan, saya tidak menyalahkan diri saya sendiri gitu loh. Dan saya sudah tidak panik. Kayak begitu. Benar. Nah, yang dan penting yang dengar terus mau tanya, silakan ya, atau mau kasih komentar. Iya, terus lanjut sih Sivana. Nah, terus akhirnya saya karena saya memang tidak sering dengar Bante Vim ceramah Bante Vim, ya saya ngomong, Bante Vim selalu bilang do it in the morning, karena nanti malam kita banyak alasan, ya itu ya kan, betul, nanti malam itu biasanya aduh capek, aduh enggak, akhirnya biasanya saya pagi lakukan apa dulu terus duduk, betul. Dan itu kan Bante Vim bilang menganjurkan untuk kita melakukannya 1 jam. Ya udah, saya kalau lebih ya oke, tapi minimal saya mendisiplinkan diri saya untuk duduk 1 jam, gitu. Karena itu udah berapa lama tuh sih? Udah setahun lebih artinya ya, hampir 2 tahun ya sih. Betul, lebih dan istilahnya memang karena ini membawa baik ya, memang saya itu istilahnya sering sharing ke orang bahwa penting, karena apa? Di sini itu banyak orang mengira karena susah, dia pikir karma buruknya berbuah. Saya bilang, ya nggak apa-apa kan, semua orang rame-rame gitu, bukan lu sendiri, benar nggak sih? Iya benar. Kecuali ini satu dunia loh, bukan cuma kita di Indonesia doang.
Bener, jadi saya bilang nggak apa-apa, karma buruk kita berkurang kan, tabungannya berkurang. Nanti karma baiknya bakal meluap. Yang penting jangan ditambah, jangan istilahnya uh, uh, menambah karma buruk. Karena begini, Iya. orang yang COVID, yang misalnya itu kalau punya dendam, sama istilahnya kebencian, sakit hati yang dipendam, itu ketakutannya pasti makin besar. Betul, Ini betul banget. ya ini tadi makanya beresin cepet-cepet yang namanya kepahitan, sakit hati, dendam itu kudu diberesin semuanya karena kita tidak Gimana tahu cara COVID beresinnya? ya itu makanya saya bilang pakai meditasi pemaafan karena ini saya sudah beri beberapa teman saya and it works dan mereka ngomong Aduh. iya itu saya banyak dan itu saya semua yang saya bimbing meditasi ya sis itu pasti harus pemaafan dulu Gak itu apa-apa. pasti Semua orang kan punya luka batin, sis. betul apalagi dan saya baru menyadari itu tapi istilahnya saya pun sering melakukan pemaafan jadi tingkat kesadaran kita itu kita sudah sadar oh Yes. saya begini Ya. tapi orang istilahnya yang mengerti kita berubah adalah diri kita sendiri. Jadi makanya penting untuk mencintai diri kita sendiri, gitu loh. Yang berasa kita menjadi lebih baik itu adalah pasti diri kita sendiri. Baru orang memang akan melihat. Dan saya itu tanya biasanya sama orang yang paling dekat sama saya, yaitu mbak saya. Dia kan hidup sama saya tiap hari hampir. Nah, saya pernah nanya sama dia, kamu lihat perubahan gak sih dalam diri saya setelah saya meditasi? Dan dia jawab, oh iya Bu, sangat. Ibu dulu kalau misalnya ada salah apa, ibu tuh biasanya ngomong gak sekali. Besok ibu inget lagi, ibu ngomong katanya. Dan itu bisa berulang-ulang kali katanya. Kalau sekarang misalnya, iya, dulu saya biasanya kalau dia mukanya jutek atau apa, saya suka panggil. Kenapa muka lu jutek? Gitu. Itu saya bisa tanyain dia semua. Kalau sekarang saya lihat mukanya dia jutek, saya senyumin, udah saya tinggal. Gitu. Dan dia sendiri kaget gitu. Benar. Dia bilang, Ibu, Dia bingung kali ya, sis. betul. Dan Ini ada akhirnya saya komentar nih dari sis Ucenwati. Sharing is caring, meditasi sangat bermanfaat, seninya hidup bahagia. Nah ini siswati ini sedang terkena COVID, tapi hasilnya ya bagus. Dimonitor terus kan sama grupnya Brohar dan saya melihat, oh ya, ini wajahnya masih tenang, pikirannya masih bagus gitu, dan cepat sekali kelihatan hasil kemajuannya gitu. Jadi benar-benar meditasi ini akan sangat membantu kita sebenarnya. Jadi apalagi kalau itu mengubah kita secara personal ya, seperti yang Sis Ivana bilang, orang di seputar kita lah nomor satu yang melihat perubahan dalam diri kita. Betul. Itu yang saya rasakan gitu loh. Walaupun istilahnya mungkin tidak semuanya akan memberikan respon yang positif, itu wajar. Karena di dalam kalau saya mungkin masih ada istilahnya mereka nganggap oh apa sih meditasi lu so apa. Menurut saya itu biasa. Kalau menurut saya ya, yang penting buat saya itu saya rasakan hasilnya. It's for me. Everything I done for myself dulu gitu loh. Dan istilahnya kalau saya itu baru kita bisa pancarkan. Jadi saya itu bukan tidak peduli, maksudnya istilahnya wajar. Kita hidup di dalam dunia ini dengan beraneka ragam. Kita tidak bisa nahan opini orang, mulut orang, it's okay. Yang penting kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak berbuat hal yang sama. That's it, gitu aja. Itu menurut saya, gitu loh. Ada komentar nih sis dari Asan Caya. Sis, reinkarnasi suatu jiwa bakal terus terjadi atau bakal berhenti saat jiwa tersebut sudah baik dalam tanda petik? Ini pertanyaan bagus. Reinkarnasi
reinkarnasi itu ada jiwa yang kekal. Sedangkan kalau kita sudah belajar meditasi, mengerti tidak ada diri kita yang kekal. Aku ini yang kekal ini tidak ada. Jadi di sini kita mengerti dan bahkan kita mengikis nih, mengikis terus kekotoran batin kita nih bro atau sis yang tadi bertanya ya. Sehingga apa? Pada saat kita mengalami sesuatu, pikiran kita ini tidak seperti roller coaster. Kalau kita tidak meditasi, kita tidak mengikis kekotoran batin kita, maka terjadi sesuatu seperti yang tadi sudah Sis Ivana panjang lebar ceritakan, itu akan menjadi panik, kemudian ketakutan, kesedihan, itu muncul semua. Padahal ini harus kita kikis. Dan disinilah seninya kita bermeditasi, kita mengikis. Kenapa kita harus meditasi setiap hari? Ini mengikis kekotoran batin dalam pikiran kita. Sedangkan kita mandi, bersihkan badan tiap hari. Kita nyapu, bersihin rumah tiap hari. Kenapa kita nggak bersihkan batin dan pikiran kita setiap hari? Itu sebabnya kenapa kita butuh duduk, diam, meditasi, dan mengikis kekotoran-kekotoran batin itu. Sehingga kita bisa keluar dari samsara. Dan kita tidak terlahir lagi di dalam samsara. Kenapa? Karena kita bisa memaafkan, karena kita bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin, mengikis kemelekatan kita kepada apapun, mau itu keluarga, mau itu perasaan, mau itu apapun. Jadi ini yang kita lakukan adalah mengikis terus. Dan kita punya cara di dalam TWIM atau Dhammasukha Indonesia. Itu 6R. Mungkin Sis Ivana bisa cerita nih 6R-nya. 6R itu sangat amat berguna. Itu saya bisa praktekkan setiap hari pun. Dan saya ngikutin Bro Harto. Sikat gigi awal, pancarin meta. Di situ awal. Jadi istilahnya, jadi istilahnya itu sangat efektif. Begini, kalau saya ya, begitu sesuatu hal yang menghantam saya, baik itu kata-kata atau kejadian yang langsung saya berasa masuk ke dalam pikiran saya, nah itu saya sadar. Oh, ini ada yang ganggu. Hati saya mulai nggak enak pikirannya. Itu saya langsung 6R. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Jadi yang paling, menurut saya itu yang paling enak itu pada saat kita rilis, relax, and re-smile. Ini efek. Itu apapun yang saya lakukan itu, apalagi saya istilahnya di dalam pandemi ini kan, menghadapin orang, apa segala macam, itu banyak. Dan saya tahu, saya sadar, oh ini nggak enak, ini omongannya nih nggak enak. Saya kalau beriak, ini pasti panjang nih ceritanya, ya kan? Saya 6. Dan biasa dulu, saya orangnya dulu begini sis. Kalau sesuatu yang tidak enak, itu saya bisa ingat. Dan saya bisa ulang cara kata-kata orang itu lengkap dengan titik komanya. Dan ini teman-teman saya yang itu tahu. Dan sejak saya melakukan 6R, saya cepat lupa untuk itu. Mau ingat aja saya sampai bilang, apa ya dia ngomong, kok gue sekarang cepat lupa. Ya, itu saya nggak bisa ingat. Bagus atau melupakan sesuatu yang menyakitkan. Betul. Dan saya mimpi pun, saya tahu loh, saya bilang begini, oh ini gue nggak mimpi nggak enak. Saya 6R tuh saya tidur. Itu dalam benar. Bisa loh. Iya, itu terbawa gitu loh. Saya sering, maksudnya karena sudah otomatis. Iya, jadi kayak program gitu, disentuh dia langsung langkah. Dan ini benar, it works gitu loh. Jadi kita menjadi orang yang lebih tenang, lebih santai gitu loh, lebih menghadapi. Oh ya sudahlah, emang semuanya lagi sepi, semuanya akan berakhir, tidak ada yang abadi gitu loh. Nggak mungkin kita terus, nggak mungkin gitu loh. Tapi memang ini sekarang hukum alam ya sis ya. Betul. Dan memang seperti roda berputar. Betul. Dan memang diperlukan kesabaran. Sabaran kan salah satu dari parami, dan kita harus tetap semangat. Karena kalau kita putus asa, game over udah. Itu putus asa itu kita udah nggak punya semangat lagi, itu yang bahaya gitu loh. Itu yang bahaya. Iya, betul. Apalagi dan mungkin orang beranggapan meditasi ini lebih akrab ke Buddha, padahal enggak.
Karena ini betul. istilahnya meditasi cinta kasih, dan kita juga banyak ya sis, brand udah ada berbagai agama pun kita udah istilahnya pernah ikut, dan mereka Mhm. boleh kok menggunakan doa mereka masing-masing Betul karena banget, ya. benar. Iya, karena pada saatnya nanti ini akan menjadi tren kok. Di Katolik juga ada, mereka lebih ngomongnya meditasi cinta kasih, lebih fokus ke doa-doanya. It's okay, saya bilang begitu. Tapi Mhm. pada Ya, uh, iya, meditasi akan menjadi lifestyle dan mereka pasti pakainya basicnya mhm. cinta kasih. Dan ini memang meditasi yang menurut saya kalau orang bilang susah, saya sih bilang enggak. Karena ini paling masuk gampang, istilahnya gampang merasakan bahagianya. Gitu Ya, loh. Karena gampang dan uh, sederhana sebenarnya, Sis. Tapi justru orang berpikir meditasi itu susah karena mereka taunya itu harus pakai nafas, misalnya, yang memang kita sulit mengontrol nafas, ya kan? oh Jadi, iya, tapi kita tidak terlekati oleh nafas kalau dengan cinta kasih, karena cinta kasih ini energi, sedangkan nafas ini kan fisik, beda. betul. Benar, iya. Makanya saya bilang ini beda. Kita berbicara energi, energi yang bisa kita transfer tanpa ruang, tanpa batas. Mau kamu Yes, dimanapun, bahan yes, dimanapun, kita bisa transfer. Karena ini energi dan bisa dirasakan langsung. Dan itu ya, memang inilah yang memang kita, karena kan apa ya, no boundary gitu loh. Jadi emang bisa kita transfer anytime, anywhere gitu loh. Jadi ya tidak gampang. ada batas uang, waktu, tempat itu tidak ada, benar banget. Benar, iya. Jadi makanya saya istilahnya memang suka menceritakan meditasi ini ke orang-orang karena saya rasa COVID ini memang banyak istilahnya banyak membuat orang itu menjadi guncang, stres, tingkat depresi itu tinggi sekali, orang susah tidur, dan Mhm, itu kita mhm. bisa rasakan energinya. Coba aja sih, coba berdiri pagi-pagi gitu ya. Kalau saya sih suka, dan istilahnya di balkon saya ngerasain energi alam. Memang banyak ketakutan, kesedihan, Iya, itu iya, banyak gitu loh. Dan ya untung sistem brand waktu itu ngomong, kalau tiba-tiba ngerasain sedih padahal nggak sedih itu saya soalnya memang akhirnya saya pikir oh benar memang dunia ini banyak lagi diliputin dengan kesedihan, kemarahan, iya, ketakutan, dan itu iya, biasanya besar karena itu bisa nempel loh istilahnya kalau iya, kita nggak tahu itu ke bawah gitu loh, iya, padahal kita nggak banget. ada apa itu Padahal itu iya bukan perasaan kita sebenarnya. bukan Tapi karena oh saya nggak. Iya, itu saya sering rasakan pagi, di mana saya berdiri di balkon gitu kan, dan itu biasanya saya rasakan. Hanya saya pikir, oh ini nih yang sis brand waktu itu ngomong. Hanya cepet-cepet saya sis R bangun bubble dan akhirnya gitu. Tapi di situ saya sadar, ya wajar lah ya kita memang lagi banyak dihadapin dengan ketakutan, orang jadi parno gitu kan. Kita hmm, kan makhluk kita kan sebetulnya manusia itu kan makhluk sosial dan istilah sekarang kita kayak nggak bisa bersosialisasi ya iya, pastilah apalagi iya, uh, dan saya memahami ketakutan orang yang diisolasi di rumah sakit tanpa saudara itu pasti ya kayak kita aja lah sis brand kita udah biasa sendiri di rumah gitu ya itu kadang-kadang kan hmm, pikir duh kayaknya bosen juga gitu kan apalagi kalau kita di rumah sakit nggak ada keluarga lihatnya pasien-pasien COVID juga ya wajar kalau kita nggak punya iya, mental yang kuat gitu loh makanya betul banget. meditasi itu kan mental karena begini kita nggak tahu kita bisa kena apa enggak kita nggak tahu ya kan Mhm, bukan kita istilahnya attract untuk kita kena no minimal iya, kita punya persiapan mental iya, gitu betul. benar itu saya Saya rasa lakukan ke tidak saya ada di dunia ini yang kepengen dapat penyakit ini. Tidak ada seorang betul. pun. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri supaya badan kita kuat, sehat, supaya imun kita bagus. Dan kalaupun terkena, kita tahu bagaimana menghadapinya. Nah ini nanti mudah-mudahan yang Siswati nanti bisa sharing ya. Karena beliau ini kan sedang terkena nih dari suaminya. Dan mungkin nanti beberapa minggu ke depan
beliau mau bersedia menceritakan bagaimana menghadapinya. Apakah meditasi ini betul-betul membantu dia dalam menghadapi COVID? Nah, siswati ini lagi mendengar, saya tahu. Jadi bisa sharing nanti sama kita. Nah, ada komentar dari Sis Liana Wati Jayadi. Besok akan banyak yang melakukan kurban. Satu, kita pancarkan meta atau cinta kasih. Betul. Nanti malam setelah kita selesai di acara live ini, saya akan mengajak semua orang di grup-grup DSI untuk kita bermeditasi besok pagi, memancarkan cinta kasih, welas asih, tenang seimbang kepada semua makhluk yang termasuk adalah para kurban. Jadi supaya mereka itu tenang pikirannya, karena tidak ada satu makhluk apapun di dunia ini yang mau kehilangan kehidupan mereka, termasuk binatang. Jadi kalau mereka itu dikorbankan dan mereka ketakutan, itu bisa membuat pikiran mereka itu jadi menderita dan bisa jadi lahir lagi bukan ke tempat yang bagus, tapi malah lebih parah, menderita, jadi hantu lah, jadi apalah, jadi, dan itu bukan sesuatu hal yang bagus. Nah, inilah yang kita bisa lakukan, memancarkan cinta kasih itu kepada para makhluk. Nah, ini dikatakan semoga semua makhluk berbahagia. Gimana mereka mau bahagia kalau mereka dikorbankan? Minimal kita membawa pikiran mereka itu tenang, sehingga mereka bisa bahagia. Kalau kita cuma doakan semoga semua makhluk berbahagia, maka pikiran mereka belum tenang, nggak bisa bahagia. Jadi yang kita butuhkan adalah mendoakan semoga semua makhluk itu tenang dan bahagia, bukan cuma berbahagia saja. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak helpless. Kita tidak harus keluar membeli semua sapi, membeli semua kambing, membeli semua ayam untuk kita lepas. Bukan seperti itu. Ya, tetapi ini supaya bro dan sis paham, bukan kita helpless, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak bisa mencampuri karma makhluk apapun. Kita hanya bisa membantu, tapi kita tidak bisa mencampuri karma. Yang kita bisa lakukan adalah membawa pikiran makhluk-makhluk ini tenang, damai, sehingga bisa bahagia. Begitu mereka bisa tenang, damai, dan bahagia, pikiran mereka itu ikut tenang, damai, bahagia, maka baru dia bisa lahir ke tempat bahagia. Kalau enggak, kita cuma doain semoga semua makhluk berbahagia, itu sulit kalau dalam kondisi pikiran ketakutan. Ya, jadi ini yang saya nanti mau menghimbau di dalam grup. Anyway, silakan sis, pesan-pesan nih sebelum kita selesaikan. Nggak berasa ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Pesan saya yaitu, ini COVID ini memang harus kita hadapin, suka dan tidak suka, dan waktunya kapan selesai pun kita nggak tahu gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah belajarlah hidup berdampingan dengan COVID gitu loh. Bagaimana caranya? Salah satu adalah membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang. Dengan begitu imun body kita pun akan naik dengan sendirinya. Itulah yang akan melindungi kita. Salah satunya untuk menaikkan imun itu ya udah meditasi gitu. Itu ada cara yang paling simpel yang saya bisa ajarkan gitu loh. Bener banget itu. Dan tentunya ya prokes ya. Jadi cuci tangan itu, tapi ya yang kembali lagi saya mau sarankan adalah saat kita mencuci tangan, kita betul-betul menyadari kita sedang mencuci tangan. Jadi supaya tidak jadi OCD sis, bisa jadi obsessive compulsion disorder, di mana akan udah cuci tangan nih, nanti cuci lagi, begitu terus. Nah nanti tangannya lodoh. Ngabisin sabun, cuci sampai satu pouch gitu. Nggak perlu begitu. Tapi kita memegang sesuatu, kita bersihkan tangan kita udah cuci, kita sadari kita sudah mencuci tangan kita,
Dan kalau kita mengerjakan sesuatu ya memang kita harus cuci tangan lagi setelah melakukan sesuatu ya enggak apa-apa. Tapi bukan pada saat itu kita mencuci tangan sampai sabun habis satu gelas atau botol atau satu pouch. Karena itu bahayanya dari kita kalau tidak punya kesadaran. Makanya pentingnya kita punya kesadaran itu salah satunya melatih kesadaran adalah juga dengan meditasi. Dan sekali lagi seperti yang tadi sudah Sis Ivana pesankan, tidak harus Buddhis untuk bermeditasi. Bro dan sis, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, tidak punya agama pun tidak apa-apa mau meditasi. Yang penting mau melakukan ini untuk diri kita dan untuk orang-orang seputar kita, bahkan untuk makhluk-makhluk seputar kita. Itu jadi yang tadi saya katakan, kita tidak helpless, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi inilah yang kita bisa sarankan kepada bro dan sis yang mendengarkan, baik secara live maupun nanti di rekamannya. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya dan waktu sudah jam 8, sudah 1 jam kita ngobrol, maka kami berdua mengucapkan terima kasih, terutama saya mengucapkan terima kasih dan kangen kepada Sis Ivana yang sudah bersedia mengisi acara Cinta Malam ini, sehingga menimbulkan semangat kepada orang-orang untuk meditasi ini membantu kita dalam menghadapi pandemi. Ini benar banget. Dan orang-orang itu terbantu kalau pikirannya itu tenang. Yang penting jangan panik, benar banget, ya. Betul. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih atas semua pertanyaan dan komentar yang diberikan malam ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran dan juga melindungi semua orang atau semua makhluk yang mengalami penderitaan. Semoga semua makhluk tenang, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Kangen ya sis, sudah bersedia berbagi malam ini. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-34 Senin depan, 26 Juli bersama Bro Henry Tansul yang sudah saya tunggu-tunggu sharingnya. Oke, sampai jumpa.